besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya jumpa di Pajak Tabib lagi makan di masjid. Wah, itu Pak Pendeta itu ya. Oke ya. Ya perkenalkan ya, nama saya Pendeta Charlie Purba dari Gereja Petra di Brahrang. Tahu Brahrang ya? Tahu ya Brahrang ya. Dekat apalah namanya itu. Pokoknya Brahrang ya. Kami tinggal di sana. Saya orang Batak, marga saya Purba. Oke, marga saya. Oh, diturunkan. Wow, puji Tuhan. Oke. Kalau ditanya Tuhan dulu waktu mau lahir sebenarnya aku ingin tinggi besar badan, tapi ya sudah Tuhan buat seperti ini. Ya, puji Tuhan ya. Sampai di mana tadi? Oke, perkenalan ya. Nama saya Pendeta Charlie Purba, saya orang Batak. Istri saya orang Manado. Ada orang Manado? Enggak ada ya. Oh, puji Tuhan, enggak apa-apa. Nanti biar kita masak masakan Manado. Oke. Jadi kami di pelayanan kami itu saya lebih banyak pelayani di desa-desa. Ada 70 anak yang kami layani dan juga orang-orang yang tidak bergereja di desa-desa sampai ke Langkat dan Binjai sekitar. Itu pelayanan kami dan juga gereja kami juga ada di Brahrang ya. Saudara yang kekasih, itu perkenalan ya. Mana tahu jumpa saya di Tafib, lagi saya makan mie pangsit, sapa saja, saya yang traktir, tenanglah. Ya, saya sering makan mie pangsit di 09. Oke, saudara, hari ini saya membawa judul Dia Ada di Area Anda Jatuh. Maksudnya dia di sini adalah Yesus. Saat kita jatuh dalam berbagai hal, apakah jatuh dalam ekonomi, jatuh dalam berbanyak hal, jatuh dalam hal kesehatan yang dulu kita mungkin keadaan kita baik-baik saja, sampai suatu saat kita jatuh miskin atau jatuh sakit. Umumnya orang akan meninggalkan kita, benar nggak? Umumnya orang yang tadinya dekat dengan kita karena kita banyak uang, umumnya orang dekat dengan kita saat kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi keuntungan bagi orang lain. Tapi saat kita jatuh, umumnya orang meninggalkan kita. Ada yang pernah alami? Ada. Itu suatu realita apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, dan itu orang-orang lakukan. Dan banyak orang-orang yang percaya selalu berkata, Tuhan, bukankah aku baik terhadap dia, tetapi saat aku seperti ini dia meninggalkan saya. Ada nggak mengalami seperti itu? Saat kita menolong mungkin seseorang yang pada saat itu dia terpuruk dan kita mampu menolongnya, tapi suatu saat kita jatuh, dia menjauh dari kita, bahkan kita diblokir. Itu manusia, saudara. Tetapi saat kita menyadari ada satu oknum yang saat kita jatuh sekalipun, saat kita terpuruk sekalipun, manusia boleh meninggalkan kita, orang tua boleh meninggal kita, sahabat boleh meninggal kita, tapi Yesus oknumnya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu sebabnya selalu saya katakan kepada semua orang yang saya kenal, ayo selalu ibadah. Jangan pikirkan kolektemu, jangan pikirkan baju seragammu nggak punya, jangan pikirkan sepatumu yang robek, tetapi kamu harus ibadah. Karena apa? Karena di dalam ibadah ada janji, saudara. Ada janji. Dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Dan janji Tuhan, kalau janji manusia, bahkan janji pendeta, janji pemerintah, janji pejabat, itu bisa dipungkiri. Tapi janji Tuhan tidak bisa dipungkiri. Tuhan semua bisa lakukan. Semua Tuhan bisa lakukan apapun. Tapi satu yang tidak bisa Tuhan lakukan, berdusta. Kalau dia sudah berjanji, dia berkata, latihan badan ini terbatas guna, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Maka janji itu akan Tuhan genapi bagi saudara dan saya yang sedang beribadah hari ini. Tuhan gak bisa semua, ada satu yang tidak dia bisa, mengingkari janjinya, berdusta. Tuhan tidak bisa berdusta. Itu sebabnya saat dia ada begitu banyak orang yang ditinggalkan orang-orang lain terpuruk, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saat ini kami sedang merawat satu orang bapak, cukup tua, 76 tahun umurnya. Dulu dia orang yang sangat sukses. Dulu dia punya mobil Pertamina ya. Pertamina. Saat
anaknya cukup banyak dan anaknya semua sukses. Tapi saat dia jatuh beberapa tahun ini dan dia sakit, gejala stroke, satu pun anaknya, satu pun saudaranya tidak mau respon sama sekali. Dihubungi tidak mau angkat, selalu tidak peduli. Itu anak loh saudara. Itu anak. Dan sekarang kami sedang merawat beliau. Itu anak. Dia selalu berkata, Pak, anakku gak peduli sama aku semua. Sudah ku tembak, benar saya bantu juga telepon. Saya bilang saya pendeta di sini. Gak direspon saudara. Tetapi Tuhan tidak sama dengan manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara saat saudara terpuruk sekalipun. Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan yang, dia benar Tuhan yang kudus, dia benar Tuhan yang maha kuasa, dia benar Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus adalah juga Tuhan yang mau turun ke area terburuk dalam hidup saudara. Saya katakan saudara kepada saudara, sampai di kandang babi sekalipun, Yesus akan datang ke sana untuk membawa saudara pulang ke rumahnya. Itu Yesus. Jika orang lain meninggalkan saudara, orang lain tidak mengakui saudara, orang lain tidak peduli kepada saudara, tetapi Yesus tetap ada di area terburuk dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara ibadah. Apapun yang terjadi, ibadah. Gak ada kolekte, datang saja. Ibadah. Karena di dalam ibadah ada janji di sana. Dan itulah yang kita harapkan karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, kita baca dalam Yohanes 8 ayat 2-3. Ini kisah seorang perempuan yang berzina. Seorang perempuan yang berzina. Bisa di sini tampil? Oke, puji Tuhan. Yohanes 8 ayat 2-3. Jadi enak gini mimbarnya ya. Tadi tinggi, jadi gini jadi enak. Jadi kayak pejabat gitu loh. Enak ya. Oke. Yohanes 8 ayat 2-3. Nah, ini kisah seorang perempuan yang berzina yang kedapatan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Bukan polisi yang menangkap, tapi ahli Taurat dan orang Farisi. Kita baca. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ini ia Yesus ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka. Coba yang ayat 7. Ya, ayat Yohanes 8 ayat yang ke-7. Ya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Artinya apa? Ini adalah seorang yang berdosa. Kedapatan, ketangkap basah, ada saksi, ada bukti. Bahkan orang yang mengenal Tuhan siap-siap untuk menghukum perempuan ini. Dia berkata, Yesus, ini kedapatan berzina, menurut hukum Taurat kita harus lempari dia dengan batu sampai mati. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa di antara sini, biarkan dia yang melempar pertama sekali. Saya beritahu kepada saudara, di antara kumpulan banyak orang di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada masyarakat, ada Yesus. Siapa yang orang tidak berdosa yang ada di sana? Yesus. Hanya Yesus orang yang tidak berdosa di sana dan dialah yang seharusnya berhak untuk menghukum, untuk melempar perempuan ini dengan batu sampai mati. Itu semuanya waktu Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama sekali melempar batu kepada perempuan ini. Akhirnya mulai dari yang tua sampai yang muda mereka pergi semua. Yang saya mau beritahu kepada saudara, Yesus ada di area di mana orang mungkin menghukum saudara. Yesus ada di sana bukan untuk menghukum saudara, sekalipun dia berhak untuk menghukum saudara, karena kasihnya melebihi dosa kita. Kasihnya melampaui pelanggaran kita. Jika manusia mengingat dosa saudara, jika manusia selalu mendakwa kesalahan saudara, masa-masa lalu saudara, tetapi Tuhan tidaklah demikian. Aku beritahu kepada saudara, saat pertama sekali saudara minta ampun, ingat, seberapa banyak pun dosa saudara, saat pertama sekali saudara minta ampun kepada Tuhan, hari itu juga saudara diampuni. Jika Tuhan sudah mengampuni saudara, mengapa saudara masih merasa bersalah dalam hidup saudara? Saudara yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang benar,
tapi bukan karena apa yang kita lakukan. Kita dibenarkan Tuhan bukan karena kita orang baik. Kita dibenarkan Tuhan menjadi anak Tuhan bukan karena kita banyak memberi bantuan. Kita dibenarkan Tuhan bukan karena kita hidup kudus. Manusia nggak bisa hidup kudus, saudara. Kita boleh berusaha hidup kudus, kita boleh berusaha hidup suci, kita boleh berusaha hidup benar, tetapi manusia tidak mampu untuk melakukannya. Anda pasti gagal kalau berusaha, aku harus baik, aku harus kudus biar bisa masuk surga. Saudara ketahui, saudara akan gagal jika saudara berprinsip demikian. Tetapi kita dibenarkan oleh karena apa yang sudah Yesus lakukan, yaitu dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dan dia tidak mengingat-ingat dosa saudara. Kalau manusia gampang ingat dosa saudara, benar enggak? Saya orang Simalungun, dulunya kami mulai dari kakek opung lah ya, opung, bapak sama saya, kami dukun dari Simalungun. Jadi kami nggak punya agama. Waktu kecil kami nggak punya agama, kami hanya menyembah apa yang di dalam kamar. Di dalam kamar itu ada kayak altar, ada pisaunya seperti ini, di sini ada tempat persembahan, itu biasanya darah sama beberapa makanan lain. Nah, itu yang ada pada kami. Itu bukan Tuhan. Itu Tuhannya orang Batak kalau judulnya Biu Ganjang ya. Nah, itulah yang kami sembah. Jadi sewaktu sekolah kan harus ada agama. Nah, harus sekolah. Saya sekolah di Marelan PAB namanya, sekolah Muslim. Harus ada agama. Ya, jadilah agama itu supaya punya agama. Sampai karena kami dilatih untuk jadi dukun, jadi SMP saya sudah jadi dukun Simalungun ya, dukun orang Batak Simalungun ya. Jadi jangan heran orang masih SMP orang panggil aku dulu opung, opung, iya opung ya, gitulah SMP. Sesudah SMP, karena saya sekolah harus kembali di Pulau Brayan, saya banyak kenal orang Chinese. Karena mungkin dianggap saya bisa sesuatu, saya diangkat menjadi anaknya. Saya tinggal di Glogor menjadi anak orang kita Chinese dan dia pengusaha lilin, makanya saya pandai buat lilin sembayang, lilin saya bisa. Nah, sejak di situ SMP kelas 3 saya disekolahkan oleh beliau, bapak angkat saya, dan dari situ saya Buddha. Ya, saya Buddha. Kalau saudara ke Imam Bonjol Medan itu ada tempat sembahyang Buddha, biksu. Nah, saya pernah melayani di sana itu tangan Dewa 1000. Nah, saya bersih-bersihkan itu tugas saya dulu. Nah, kalau di sana itu dulu itu kan meramal ya Dewa tangan 1000. Nanti pakai bambu gitu, cerk, lompat satu bambunya. Kita lihat ayat berapa, pasal berapa. Saya carilah di kertasnya. Nah, saya bawalah ke Bante biksu. Baru orang tadi tanya, oh menurut pasal sekian saudara begini. Nah, itu tugas saya waktu saya Buddha. Dari Buddha lah saya mengenal namanya Kristen. Jadi saya nggak pernah namanya sekolah minggu happy ye. Saya nggak pernah, saudara. Saya nggak tahu itu Yesus apa. Dari umur 28 tahun lah saya bisa mengenal Tuhan. Nah, akibatnya apa? Orang kan banyak tahu, keluarga saya banyak tahu. Sewaktu saya bertobat, suatu saya mengenal Tuhan dan saya buang semua susu, saya buang semua persembahan, saya buang semuanya. Orang membenci saya. Sampai keluarga, mungkin ada yang nonton keluarga saya, biar dia dengar. Dari pihak kami, keluarga Purba, saya nggak begitu diakui sampai hari ini. Keluarga besar, marga Purba kami. Kenapa? Dia bilang, bodoh kali si Purba itu. Gara-gara dia bertobat, miskin dia. Benar, saya bilang miskin jadinya. Saya dulu pengusaha, saya punya pabrik, saya punya banyak karyawan. Artinya apa? Orang akan mendekat kepada saya ada manfaatnya. Orang-orang yang pengusaha, orang-orang proyek, orang-orang yang tender butuh saya. Suatu saya bertobat, saya kan gak bisa apa-apa lagi. Mereka hapus nama saya, termasuk keluarga. Giliran sudah jadi pendeta, gak betul itu di pendeta, dulu dukunnya itu. Itu muridnya, yang sana muridnya. Itu pabrik itu dia dulu yang ngapain. Mana betul itu. Orang akan cenderung mengingat kesalahan masa lalu kita. Sampai hari ini saudara. Keluarga besar marga Purba kami, pesta. Saya gak diundang, kecuali ada yang lebih undangan. Ini ada undangan lebih satu, siapa lain? Oh sama si Purba, si Charlie. Kalau ada lebih. Sampai hari ini saudara. Artinya apa? Manusia akan cenderung mengingat apa yang menjadi kesalahan kita.
mengingat apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran kita. Orang akan selalu mendakwa itu. Dan orang akan menjadi teman, sahabat atau saudara bagi kita saat ada kita menjadi suatu keuntungan bagi mereka. Kalau kaya kita, atau dari manapun, aku tulangmu loh Purba, dari opungmu begini, mamamu kan sinaga, begini, nah aku tulang, entah dari mana-mana jadi tulang. Wah iya tulang. Kalau pesta kau undang tulang ya, iya tulang. Entah dari mana-mana. Orang Batak gitu ya Pak, ada orang Batak, iya kan Bapak? Kalau kita sukses Pak ditarik itu, entah kemana-mana pun nanti. Pokoknya diusahakan supaya nyambung. Nah itu, kami gitu. Tapi Tuhan tidak demikian saudara. Itu sebabnya saudara hadir di sini. Ya, setia. Tuhan gak perlu saudara pandai WL, itu baik. Tapi bukan itu yang utama. Tuhan senang gak saudara memberi persembahan? Tuhan senang, tetapi itu bukan yang utama bagi Tuhan. Sebab ada firman yang berkata, persembahan yang kukehendaki ialah persembahan belas kasihan. Tuhan tidak butuh persembahan. Yang dia butuh adalah belas kasihan saudara, kasih saudara. Itu sebabnya di rumah kami menyekolahkan 4 orang anak. 4, bukan anak kami itu. 4 orang, 2 SD, 1 SMA, 1 kuliah. Semua swasta kecuali yang SD. Dan di kampung-kampung ada 70 anak yang kami support kebutuhan bukunya, pelajarannya apa yang kurang. Kami juga membuat les gratis di desa-desa. Itu yang kami lakukan. Dan juga orang-orang yang di kampung-kampung, saudara tahu enggak? Banyak di kampung-kampung sana yang belum punya agama. Mati, pesta adat, kuburkan tanpa ada sakramen apapun. Banyak terjadi saudara. Itu di daerah pelayanan kami. Bagaimana dengan kematian orang tersebut? Tapi saya beritahu kepada saudara, saat dia dalam napas titik terakhir pun napasnya, saudara minta ampun kepada Tuhan. Seberapa besar pun kesalahan saudara masa lalu, saat saudara pertama sekali minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni saudara. Sewaktu Yesus disalibkan, ada 3 orang yang disalibkan. Yesus di tengah, ada di kanan dan di kirinya. Salah satu dari antara mereka, kanan dan kiri, kenapa bisa dihukum mati? Karena itu melakukan kejahatan dan pelanggaran berat, benar enggak? Pelanggaran berat yang harusnya dihukum mati. Sepanjang hidupnya mungkin orang yang kanan kiri itu melakukan kejahatan, melakukan kehidupan yang tidak pantas, sehingga harus dihukum mati. Tetapi ada satu di antara mereka, saat di ajalnya, di napas terakhirnya, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku saat engkau datang sebagai Raja. Lalu apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sepanjang hidupnya orang ini melakukan kejahatan, tapi satu kali aja dia mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan saudara. Orang ini gak minta ampun. Enggak dikatakannya seperti ini, Tuhan Yesus, aku sudah begitu banyak melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, maka ampunilah aku. Dia tidak minta ampun. Tetapi dia hanya mengaku Yesus adalah Raja, maka pengampunan saat itu juga terjadi buat orang ini. Itu sebabnya saudara, jika orang mengingat kesalahan saudara, jika orang masih mendakwa kesalahan-kesalahan saudara pada masa lalu saudara, tetapi ada satu oknum yang sudah mengampuni saudara. Saudara orang yang dibenarkan bukan karena kata orang, tetapi saudara dan saya dibenarkan apa kata Yesus. Yesus sudah membenarkan saudara dan saya. Ada satu kisah Nabi Hosea namanya. Tahu ya Nabi Hosea? Ya. Nabi Hosea adalah seorang nabi yang begitu muda. Seorang nabi pasti kehidupannya dihormati di masyarakat dimanapun dia. Pasti dihormati. Mungkin Hosea berkata seperti ini, aku kan nabi. Dia belum, masih jomblo ini, masih jomblo. Ada yang jomblo di sini? Oh, banyak ya. Saya nggak jomblo. Oke. Ini Nabi Hosea adalah nabi yang jomblo, belum punya pasangan. Dia seorang nabi yang dihormati masyarakatnya, yang dihormati di daerahnya. Mungkin berkata dalam hatinya, aku ini kan nabi, pantas dong dapat jodoh yang terbaik. Pantas dong dapat jodoh yang tercantik. Pantas dong dapat jodoh yang paling paten dari di desa-desa ini dan di kampung ini. Dia berpikir seperti itu.
Tetapi apa kata Tuhan? Kita baca ayatnya. Hosea 1 ayat yang kedua. Hosea 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ternyata seorang nabi yang dihormati, yang menurut dia akan mendapat yang terbaik daripada Tuhan, justru Tuhan kasih jodoh seorang perempuan sundal. Secara manusiawi mungkin ini bukanlah perempuan, ini bukanlah perempuan yang begitu dihormati. Ini adalah seorang perempuan yang berdosa, sementara Hosea adalah nabi besar, nabi yang begitu dihormati. Ternyata Tuhan suruh kawini perempuan sundal. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Itu sebabnya terkadang aku sudah baik loh sama Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, kok malah menjadi susah. Benar enggak? Saya mengalami itu. Sewaktu masih banyak pengikut, masih banyak yang kita saya punya perusahaan, saya punya karyawan, saya punya rumah, saya punya ruko, apapun ada. Gila sudah percaya Tuhan, satu-satu hilang. Untung istri nggak hilang. Semua hilang, saudara. Semua hilang. Bisa nggak ngeluh pada saat itu saya? Tuhan, saat aku ikut Engkau kok malah hilang. Saat aku makin percaya melayani Tuhan kok malah jadi seperti ini. Ini gambarannya. Ini adalah gambaran. Tetapi ini berbicara bagaimana Hosea adalah gambaran Tuhan. Sementara perempuan sundal ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Bagaimana Tuhan peduli kepada orang lain yang mungkin mencampakkan kehidupan saudara, yang mencampakkan saudara, tetapi Tuhan turun ke area di mana saudara dianggap tidak ada, dianggap gak berguna. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Si penjina tadi, yang seharusnya dihukum oleh dunia, oleh aturan-aturan, tetapi Tuhan ada di sana untuk membela dia. Jangan pernah saudara menyangka kalau saya ini orang berdosa, Tuhan jauh daripada saya. Ingat, Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Saat saudara datang ibadah hari ini di tempat ini adalah bentuk pengakuan bahwa saudara adalah orang-orang berdosa yang butuh Yesus. Kalau saudara merasa benar, saudara nggak akan perlu lagi ibadah. Kalau merasa, benar nggak? Kalau orang sudah merasa benar, dia nggak perlu lagi ibadah, dia nggak perlu lagi Tuhan. Itu sudah merasa, saya kan benar. Saya sudah memberi persembahan, saya sudah memberi perpuluhan, saya nggak pernah lalai memberi persembahan. Oh, Tuhan tidak butuh persembahan saudara. Tuhan butuh hati saudara datang kepada Tuhan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Itu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau turun di mana saudara dalam kehidupan terpuruk sekalipun. Ingat seorang yang terhilang, anak yang terhilang. Bukankah Tuhan mengambilnya dari kandang babi? Bukankah Tuhan mengambilnya dari tempat yang terburuk dalam hidupnya dan kembali pulang ke rumahnya? Itu adalah gambaran bagaimana Bapa begitu mengasihi seseorang yang terpuruk sekalipun. Saudara mengingat Tuhan, Bapa di surga akan selalu menunggu saudara kembali kepadanya, dan Tuhan itu nggak mengingat semua kesalahan saudara. Dalam kisah anak yang terhilang, seorang anak dia bilang, nanti aku pulang, aku akan akui dosaku kepada bapakku. Aku akan minta ampun kepada bapakku. Aku akan pulang biarlah menjadi hamba. Saat dia pulang sampai ke rumahnya, sebelum pun sampai bapaknya sudah melihat anaknya tadi pulang. Dan sebelum anaknya berkata-kata, apakah pengakuan anaknya minta ampun, aku mau begini. Apakah bapak? Iyalah, kau nanti jadi budak ya, karena kau sudah salah, kau jangan begini lagi ya. Tidak ada saudara.
Itu adalah gambaran Bapa bagaimana saat kita datang kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mendakwa kesalahan-kesalahan saudara. Saat saudara datang kepada Tuhan, datang kepada apapun pelanggaran saudara, pertama sekali saudara minta ampun, sudah diampuni. Saudara hari ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara memberi persembahan yang besar. Bukan. Sudah dibenarkan karena memang Yesus mengasihi saudara dan saya. Tadi ada pujian yang sempat ku simpan tadi. Pujiannya tadi apa tadi? Sebentar ya. Sempat tadi ku apa? Wah, ini pujiannya bagus. Nah, itu kan. Ya. Bersamamu Bapa ku lewati semua katanya. Kan ada bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saat saudara terpuruk dalam hal apapun, Tuhan mau mendampingi saudara untuk melewati itu semua. Tuhan gak akan biarkan saudara menghadapi masalah itu seorang diri saudara. Sekalipun saudara tidak melihat kehadirannya, tetapi percayalah, Dia tetap menyertai saudara. Terkadang kita merasa kita banyak persoalan karena masalah, karena begini dia hanya datang kepada saya, mungkin Tuhan menghukum saya. Tidak saudara. Tapi itu Tuhan izinkan supaya saudara semakin kuat di dalam Dia, supaya saudara siap untuk diberkati. Jangan pernah berpikir penderitaan saudara yang saudara alami sekarang itu suatu hukuman, tetapi itu merupakan suatu persiapan untuk suatu berkah yang lebih besar kepada saudara. Pernah nggak saudara lihat waktu hidupnya biasa-biasa saja, dia baik, dia mengasihi, dia akrab dengan saudara. Saat dia punya uang banyak, usahanya besar dan diberkati, dia malah jauh daripada Tuhan. Tidak peduli lagi kepada saudara, tidak lagi peduli kepada keluarga. Ada enggak? Ada saudara. Nah, untuk tujuan itulah maka Tuhan mempersiapkan saudara masuk ke dalam suatu ujian. Pencobaan yang kita alami itu kan enggak melebihi kekuatan kita. Dan pujian tadi berkata bahwa Tuhan menyertai kita untuk melewati semua persoalan tadi. Tujuannya apa? Supaya saudara siap untuk diberkati. Saudara siap untuk menerima perkara yang lebih besar. Tapi untuk bisa menerima itu saudara harus setia. Maka Yesus berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara besar kepada saudara. Bagaimana saudara bisa menerima janji tadi? Ibadah. Karena ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup sekarang itu berbicara apa? Kebutuhan jasmani, kehidupan kita, kesehatan kita. Itu kehidupannya sekarang. Ada janji. Janji apa? Janji diberkati. Tapi sebelum saudara diberkati dengan perkara-perkara besar, Tuhan harus mempersiapkan saudara. Jika saudara seorang pengusaha, ya, dulu bapak angkat itu kan seorang pengusaha pabrik lilin. Anaknya ada 3, termasuk saya anak angkatnya jadi 4. Kami semua yang bekerja di pabrik itu kan bapak angkat kami. Bapak angkat saya dan bapak mereka kandung. Tahu nggak saudara, kami sana digaji. Bukan hanya enak-enak saja. Oh bapak, ini hari Minggu, kami mau malam Minggu, mari uang. Enggak saudara, kami gajian mingguan. Anak-anaknya pun dibuat gajian mingguan. Kami juga harus bekerja di sana. Kami mau mencampur warna, kami mau masak bahan baku lilin, kami tuang ke mesin lilin, kami sekrap, kami naikkan, kami packing. Kami semua bekerja sekalipun kami anak. Tujuannya apa? Karena bapak kami itu saat itu nggak sayang sama kami. Dia sayang. Dibiarkannya kami pikul karung 20 kilo itu untuk bahan baku tuang ke masakan lilin tadi. Kami bekerja, kami berkeringat, kami banting tulang sekalipun kami anak. Ternyata tujuannya saat bapak tadi meninggal, anak tadi terlatih untuk menerima warisan perusahaan tadi. Kalau tadi anaknya tinggal happy saja, tinggal datang minta uang, saat dikasih perusahaan, apakah anak yang tadi mampu mengelola? Tidak bisa. Begitu juga dengan kita saudara.
Jangan pernah saudara berpikir apa yang saya alami, kesusahan ini, penderitaan ini suatu hukuman. Tidak, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat saudara. Sabar, tunggu, setia, maka Tuhan akan genapi yang menjadi janji Tuhan. Kami dalam pelayanan, aku hanya menjual bubuk kopi. Jadi biji kopi aku ambil dari beras tagi, biji kopi aku roasting, tahu roasting ya? Dimasak roasting dan kugiling. Nah, itu bisnisku sekarang. Itulah yang menopang pelayanan, itulah yang menopang pelayanan di gereja dan pelayanan di luar. Kopi itu cukup mahal, nggak bisa dijual di sini. Kalau dijual di sini ada itu kulihat 5.000 udah dapat 1 on, 2 on. Kopiku nggak bisa pula. Karena aku buat kopi yang murni. Nanti Bapak kalau gereja aku kasih Pak kopinya, tapi nggak aku kasih ilmunya. Iya saudara, kopiku mahal, harga sekitar 300 sampai 400 per kilo. Jadi kita hanya punya langganan orang-orang udah khusus lah gitu, memang langganan tetap, nggak bisa dijual karena cukup mahal. Karena memang kita buat dari green bean, dia nggak ada kulitnya. Kita ambil yang tengahnya itu, yang hijau itu. Kopinya enak sekali. Kalau ada singgah, boleh Pak, saya singgah sekedar ngopi. Oh boleh, sekedar ngopi boleh, ya. Boleh rasa. Kalau minta boleh kasih sedikit. Ya itu bisnis saya. Tapi tahu nggak saudara, sebelum saya mendapat suatu kopi yang enak, ini pengakuan orang ya, pengakuan langganan kita. Ini kopi spesial katanya. Kenapa bisa mendapat rasa seperti itu? Kenapa bisa mendapat aroma seperti itu? Yang beda dengan yang sekalipun itu jenis yang sama dengan kopi, tapi beda dengan apa yang saya buat. Saudara nanti boleh buktikan kalau ada singgah. Saudara minum kopi yang saya buat, saudara banding tempat lain. Kenapa? Tapi sebelum itu mendapat suatu kopi yang bagus, suatu racikan yang bagus, saya sekitar hampir 1 tahun, saya buang begitu banyak kopi untuk mencoba mencari titik panas yang pas, aroma yang pas, jenis kopi yang pas. Saya belajar banyak, saya mengorbankan kopi, tes cara begini, enggak enak, buang jadikan pupuk, coba lagi dengan begini, buang jadikan pupuk. Saya habis untuk bisa mendapatkan satu titik kopi yang terbaik itu, saya habis sekitar 400 kg kopi, terbuang sia-sia. Hampir 9 bulan saya lakukan itu. Apakah saya berpikir, oh Tuhan kau enggak kasih aku hikmat, kopi gua enak, buang? Enggak saudara. Tuhan sedang melatih saya untuk menciptakan suatu produk yang bisa mendukung pelayanan saya, mendukung kehidupan saya, mendukung semua. Jadi artinya apa? Sewaktu kita gagal, itu bukan hukuman saudara. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat saudara. Jangan pernah berpikir, wah ini aku bagaimana ini? Aku gagal terus. Ingat, Tuhan menyertai saudara. Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Orang boleh meninggalkan saudara, orang tua boleh meninggalkan saudara, siapapun boleh meninggalkan saudara. Karena dikata sekali-sekalipun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan apa yang Yesus katakan itu pasti dikenapi. Karena saya beritahu, satu-satunya yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah berdusta. Tuhan bisa lakukan segala, tapi satu yang tidak bisa Dia lakukan, berdusta. Saat Dia berjanji memberkati saudara, maka saudara diberkati. Amin saudara. Ya. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Ada di sini dulu pernah berdukun? Ada berdukun? Sedikit kesaksiannya. Saya ada suatu pelayanan di daerah Sanggapura namanya, daerah Langkat sana. Di sana perdukunan begitu keras. Di sana perdukunan begitu keras. Pernahlah saya ke sana. Kita membawa firman Tuhan ke sana dan kami duduk di warung beberapa kali ke sana.
Sampai ada seseorang, aku mengerti sih bahasanya saat dia bilang, kira-kira aku bahasa Indonesia kan, ini sok-sokan, ini sok-sok hamba Tuhan, kita racun dulu dia ini. Kalau dia hamba tuh biar tahu kita benar atau enggak dia, sok-sokan ini katanya. Tapi aku mengerti bahasanya. Nah, saat kami pesan minum teh manis, teh manis, karena aku mengerti bahasanya, aku bilang sama kawan-kawan, jangan dulu kita minum. Ada sesuatu yang mau dikerjakan buat kita, aku bilang. Oke kan, sangkanya aku orang Jawa. Padahal aku ngerti bahasanya, gitu loh. Kalau memang kata orang kayak orang Jawa aku, tapi ke orang Batak asli 100% ke orang Batak. Jadi waktu dia buat ada masukkan sesuatu, dia nggak tahu. Aku dulu buat kayak gitu juga. Aku aja tahu bahannya. Aku tahu cara bikinnya, aku tahu akibatnya, ya kan? Nggak tahu dia. Aku buat gitu. Muridku banyak, aku gurunya lagi malahan. Dia tahu dalam hatiku, oh Tuhan, pikirku, ini yang ku buat dulu sekarang dikasih sama aku, pikirku kan. Iya. Jadi akhirnya dia buat, ya kan? Dia buat, ya. Kan ada ayat berkata bahwa sekalipun kita minum racun maut, itu tidak akan berlaku bagi kita. Benar enggak? Ya, racun maut bukan baygon ya. Jangan coba, wah ini racun maut. Ayatnya berkata, baca ayat, wah ini baygon. Oh tewas saudara. Tewas ya. Jangan. Racun maut yang seperti itu maksudnya. Nah, saat dia taruh itu, kawan enggak aku bilang tim, jangan makan dulu. Akhirnya aku pesan yang lain. Sprite, yang merah itu apa? Fanta. Fanta sajalah aku bolang, aku bilang. Oh iya Fanta katanya. Datang dia ngomong lagi, ih tak diminumnya lah itu katanya. Coba dulu biar diminumnya katanya. Ngerti lagi aku kan? Iya, ini pikirku kan. Jadi aku minum lah Fanta. Akhirnya bukan dengan nekat, tapi aku percaya firman tadi. Karena aku di situ mau memberitakan kabar baik. Kami mau buat KKR di sana. Harus ada kuasa Tuhan untuk itu. Jadi apa yang terjadi? Waktu saya minum, dia pecah di tangan, trak. Iya, ada ilmunya dia, kata orang itu langsung. Jadi aku bilang, Pak, aku nggak pakai ilmu. Hanya Yesus yang lakukan. Oh Yesus, apa itu katanya? Akhirnya kita beritakan Yesus di sana, sampai terbuatlah festival KKR di sana dan dihadiri sekitar 400 sampai 600 orang. Dan banyak mujizat terjadi di sana. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, saudara. Bukan karena saya pandai berdoa. Saudara berdoa, nggak perlu kata-kata indah disusun dulu. Istriku kan orang Manado. Waktu kami di sana Manado itu kehidupannya selalu wow. Sekalipun susah, di rumah nggak ada beras, tapi gaya harus tetap keren, saudara. Ya, gaya harus tetap keren, pakaian selalu baik seperti itu. Nah saat dia pertama sekali kita ajari, oh jangan begini, jangan gini, wah ribut, nggak bisa terima. Ya nggak bisa terima karena apa? Jadi nggak gampang untuk mengubah seseorang. Tapi saat kita memahami bagaimana kehidupan lama kita itu terkadang menjadi gambaran bagi orang lain, dia bisa berubah. Ya, saudara dan saya juga seperti itu. Jangan terpengaruh gambaran kehidupan yang lama saudara. Ya, itu manusia yang mendakwa saudara, tapi Tuhan tidak. Saudara hari ini dari tempat ini sebagai orang yang sudah dibenarkan. Penghukuman yang mungkin bagi saudara penghukuman itu bukan hukuman, tetapi sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk mempersiapkan akan apa hal besar yang akan saudara terima daripada Tuhan. Pegang janji Tuhan saudara. Tadi ada ayat yang mau kita baca. Mana tadi ayatnya? Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu saudara. Yang menghapuskan dosa saudara bukan karena kebaikan saudara, bukan karena persembahan saudara, bukan karena segala sesuatu yang saudara lakukan, tetapi dikatakan oleh karena aku sendiri. Jika manusia mengingat kesalahan saudara, wah dulu dia tuh nggak bisa dipercaya tuh, dulu semua dulu orang akan ingat saudara. Tetapi Tuhan dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saat pertama sekali saudara minta ampun, saudara tidak akan diingat dosa. Bukan berarti Tuhan lupa ingatan ya, seperti pikun. Karena dia tidak mau mengingat dosa saudara. Saudara pulang menjadi orang yang dibenarkan.
Jangan pernah berpikir, aku ini nggak layak untuk melayani Tuhan, kan hidupku dulu begini. Musa dipakai Tuhan, bukankah dia seorang pembunuh? Ya, dia seorang pembunuh, tetapi tetap Tuhan pakai. Abraham apa dosanya? Menipu. Istrinya dibilang saudaranya. Ada di sini nggak ngaku istrinya? Oh, ini bukan istriku nih Pak, temanku ini. Padahal istri ada. Jika saudara pernah lakukan itu, saudara minta ampun, saudara pun akan dipakai Tuhan menjadi hambanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengingat dosa masa lalu kita. Saat kita mau bertobat, Tuhan akan tetap ampuni kita. Nuh, pemabuk kan? Ada di sini yang masih suka pemabuk? Kalau saudara dulu pernah mabuk, orang bilang, dulu dia pemabuk, sekarang sok-sokan jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak peduli siapa saudara dulu. Tuhan tetap bisa pakai saudara menjadi hamba Tuhan. Aku dulu yang kubaca bukan Alkitab. Kami di dalam berdukun ada namanya kitab La'la. Itu hanya kayu, ditarik bisa panjang. 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter panjangnya. Dan itu kitab juga namanya, cuma La'la bahasa kami. Kitab itu ada ramuan racun ini, mantra, itu banyak, tergantung dia, banyak. Kalau orang mengingat, baca Alkitab dia sekarang, dulu dibacanya tak apa-apanya, kata itu manusia. Tetapi Tuhan tidak mengingat dosa masa laluku. Tuhan tetap bisa pakai aku menurut kehendak Dia untuk menjadi saksi, hormat, kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang baik. Itu saudara. Ya, jangan pernah saudara kecewa didakwa orang. Jangan pernah. Yakub menipu saudaranya, benar enggak? Tetap dipakai. Daud ngintip dia kan, penjinah dia. Maka begini saudara, kenapa Daud bisa melakukan perzinahan, bisa mengintip perempuan mandi? Tahu kenapa? Karena pada saat itu Daud sudah hidup nyaman, dia tidak lagi berperang, dia sudah menang, dia sudah banyak pembantunya, dia tinggal duduk santai-santai, nggak ada lagi peperangan, nggak ada lagi pergumulan. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngintip istri orang mandi dan dia berdosa gara-gara itu. Artinya apa? Jangan saudara bersyukur kalau saudara hidup saudara nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, tanpa pergumulan. Jika saudara nyaman-nyaman saja, maka saudara cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi izinkan pencobaan itu datang kepada saudara supaya saudara tetap bisa bergumul, supaya saudara tetap bisa berdoa, supaya saudara tetap ada hubungan dengan Tuhan. Hati-hati hidup nyaman saudara. Jangan pernah berpikir uang kita banyak, semua baik-baik saja, kita orang yang diberkati. Hati-hati, saudara bisa jatuh. Daud jatuh karena gak ada lagi kerjaannya, dia gak ada lagi berperang, tinggal duduk-duduk, tinggal nengok sana, nengok sini, nampak istri orang mandi. Wow. Coba sewaktu dia belum hidup nyaman, dia harus berpikir, dia harus berdoa, dia harus berperang sampai dia Tuhan Allah gembalaku, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itu saat dia masih bergumul, itu saat dia masih ada perjuangan. Tapi saat dia nyaman, dia jatuh ke dalam dosa. Hati-hati hidup nyaman saudara. Izinkan persoalan tadi tetap ada buat saudara, bukan sebagai hukuman, tetapi membentuk saudara untuk cukup kuat, menjadi orang yang kuat, menjadi saksi bagi banyak orang. Itu kita. Jangan kecewa ya Bapak Ibu. Ada yang kecewa punya masalah? Jangan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi seseorang yang kuat untuk menerima berkat lebih besar apa yang dapat saudara pikirkan. Itu tujuan Tuhan, bukan hukuman. Bukan hukuman. Kalau Tuhan sudah mengampuni saudara, maka saudara jangan lagi, iya kurang berdosanya ini. Disuruh Pak Gembala, ayo melayani. Enggak pantas aku Bapak, aku masih orang berdosa. Hei saudara, berhenti berkata demikian. Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dibenarkan oleh Yesus. Jadi layani Tuhan dengan apa yang saudara bisa. Kalau di sana mungkin belum ada asar, Pak Gembala saya jadi asar Bapak.
Dengan senyum saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara nggak tahu, mungkin orang yang datang kemari di rumah dia ada masalah, di rumah sedang ada problem, di rumah mungkin masalah anak, masalah keuangan, masalah kesehatan. Mereka datang ke gereja dengan keadaan murung, dengan beban berat. Saat mereka datang masuk ke gereja, ketemu dengan saudara, "Salam ibu, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati." Ada penghiburan yang dia terima dan saudara sudah menjadi berkat hanya dengan senyum saudara. Itu pelayanan. Kalau dulu aku belum bisa bahasa Inggris, aku sampai sekarang pun belum bisa bahasa Inggris. Kan pernah saya melayani, ditulis itu kan aser kan, bacanya aku usir, apa usir, pikirku kan, usir. Kan jadwal pelayanan dulu, usir apa, usir, rupanya aser. Jadi saudara, sekalipun saudara melayani di gerejanya hanya sebagai aser, tapi ingat, saudara adalah orang yang pertama yang bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui senyum saudara. Mungkin dia datang kepahitan, mungkin dia datang sedih hati, mungkin dia datang menderita saudara, batinnya yang tersiksa. Tapi saat saudara datang, ketemu dengan saudara, saudara senyum, menyapa dia bisa dipulihkan dan saudara sudah menjadi berkat. Artinya layani Tuhan dengan kondisi apapun keadaan saudara. Setia kepada Tuhan. Jangan pikirkan persembahan, gak ada baju baruku Bapak, gak ada seragamku Bapak, gak ada sepatuku. Datang saja, karena apa? Ibadah mengandung janji saudara. Saudara ini pulang menjadi orang dibenarkan. Jika Paulus menjadi teroris pertama bagi orang Kristen, saudara ada yang menjadi teroris seperti Paulus? Tidak saudara. Jika Paulus dipakai Tuhan, saudara juga lebih lagi bisa dipakai Tuhan. Tahun ini mungkin Natal, kalau Pak Gembala bilang, Bapak melayani ini, terima saudara. Derajat manusia tertinggi, aku beritahu, derajat manusia tertinggi bukan dia kaya, bukan dia berpendidikan tinggi, bukan dia orang yang dihormati. Ya, derajat manusia tertinggi adalah saat dia dipercaya Tuhan untuk melayani Dia, pemilik semesta alam. Kalau saudara dikasih kesempatan Bapak Gembala melayani di kecil apapun, itu adalah anugerah terbesar derajat hidup sebagai manusia. Bukan soal kekayaan, bukan nama besar, tetapi itu adalah anugerah terbesar, derajat terbesar dalam hidup manusia saat Tuhan memberi kita kesempatan melayani Tuhan saudara. Saudara bisa senyum, layani Tuhan dengan senyum saudara. Saudara bisa apa? Apa yang saudara punya, layani Tuhan. Saudara bisa menjadi berkat. Maka suatu saat Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya setialah. Amin saudara. Setia. Natal sebentar lagi. Pasti Bapak Gembala butuh pengerja-pengerja di sini untuk ini, untuk terima. Jangan pernah berkata, aduh Bapak saya tidak layak, saya orang begini. Stop berkata demikian. Saudara orang sudah dibenarkan. Jika Tuhan sudah mengampuni saudara, jangan saudara mempersalahkan diri saudara. Kalau Tuhan sudah ampuni, maka saudara cukup bersyukur. Terima apa yang menjadi pelayanan yang diberikan kepada saudara. Amin. Hari ini saudara orang sudah dibenarkan. Amin. Jangan pernah lagi mendakwa diri saudara. Jangan pernah lagi berkata, aku tidak layak. Saudara layak. Aku sudah tua. Oh, jangan pernah begitu. Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap dia dan akan tetap menggendong. yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu